Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, zat yang senantiasa menganugerahkan karunia-Nya kepada kita, dan yang senantiasa memberikan rahmat-Nya sehingga kita mampu duduk di tempat yang mulia ini untuk mengerjakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menuntut ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan tafsir daripada surah Al-Buruj ayat yang pertama dan kedua. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan pada ayat yang ketiga dan ayat-ayat yang seterusnya. Adapun pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kembali bersumpah dengan mengatakan wa syahidi wa mashhud. Setelah pada ayat yang pertama mengatakan was-sama'i dzatil buruj, Allah bersumpah dengan makhluknya, yaitu langit yang memiliki gugusan bintang. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan mengatakan wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Adapun pada ayat yang ketiga, Allah bersumpah dengan wa syahidi wa mashhud, demi saksi dan yang disaksikan. Karena tidak disebutkan secara gamblang apa yang dimaksud dengan saksi di sini dan apa yang dimaksud dengan yang disaksikan, maka para ulama berbeda pendapat mengenai ayat yang ketiga ini. Di antaranya, seperti kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, bahwasanya ayat ini bersifat umum, sehingga bisa mencakup seluruh penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Dan inilah merupakan keistimewaan Al-Quranul Karim, yang mana ayat-ayatnya ini dapat ditafsirkan dengan berbagai macam tafsir, yang mana tafsiran tersebut tidak saling kontradiktif, tidak saling bertabrakan, akan tetapi maknanya saling melengkapi. Adapun yang pertama, makna daripada wasyahidin, demi saksi, yang dimaksud adalah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam ayat yang lainnya, yaitu pada surah An-Nisa ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak akan datang pada hari kiamat menjadi saksi bagi umatnya, dan para nabi juga akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi umat-umat mereka. Seperti yang Allah katakan, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid, dan bagaimanakah keadaan manusia pada hari kiamat jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul mereka, Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka, yaitu sebagai saksi atas umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bayangkan, ini hari yang sangat luar biasa,
Persaksian ini adalah persaksian yang sangat luar biasa karena Rasulullah SAW akan dimintai saksi atas umatnya yang membangkang, atas umatnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana umatnya yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang mendustakan agama-agama Allah. Maka ketika mereka berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW akan dihadirkan kemudian menjadi saksi atas mereka. Bukan menjadi saksi untuk mereka. Kalau saksi untuk mereka, maka ini saksi yang sifatnya meringankan. Kalau saksi atas, maka maknanya adalah saksi yang memberatkan. Sebagaimana Al-Quranul Karim, ketika Rasul mengatakan, ya, Al-Quran ini bisa menjadi hujjatul lana, hujjah untuk kita, berarti apa? Al-Quran akan datang membela kita. Al-Quran akan datang kemudian memberikan syafaat kepada kita, yang mana pembelaan Al-Quran akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syafaat yang diberikan Al-Quran akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, Al-Quran di antara sifatnya yaitu hujjatun alaina, bisa menjadi sesuatu yang menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran memberikan syafaat, syafaatnya akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Al-Quran menuntut kita, maka tidak akan ada yang dapat membela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuntutan Al-Quran tersebut. Demikian juga Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau ingin agar umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, sehingga Rasul menggambarkan bahwasannya perumpamaan Rasulullah dengan umatnya yaitu seperti seseorang menyalakan api unggun. Kemudian ketika api unggun tersebut menyala, datanglah makhluk-makhluk yang kecil atau hasyarat, ya, serangga-serangga yang kecil, dan kemudian orang yang menyalakan api unggun tersebut menghalau serangga-serangga tersebut agar tidak masuk ke dalam api. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku adalah orang yang menghalau serangga-serangga tersebut dari api, sedangkan kalian seperti serangga-serangga yang memaksakan diri masuk ke dalam api tersebut. Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita. Kemudian ketika beliau dihadirkan di hadapan Allah, wajibna bika ala haula'i syahida. Ketika ada orang yang kemudian berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengaku beriman kepada Rasul padahal dia tidak beriman kepada Rasul, maka Nabi Muhammad SAW akan didatangkan untuk membantah persaksian mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan kepada sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang sangat luar biasa membaca Al-Qur'annya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man ahabba an yaqra'al Qur'ana ghadhan kama unzil falyaqra' qira'ata ibn ummi abd. Barang siapa ingin membaca Al-Qur'an dengan tepat, dengan indah seperti saat diturunkan Al-Qur'an tersebut, maka hendaknya dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummu Abd, yaitu Al-Qur'annya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Rasulullah mengatakan, "Iqra' alayya." Wahai Abdullah, bacalah Al-Quran untukku. Maka Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, kaifa aqra'u alaika wa innama unsila alaik. Bagaimana mungkin aku akan membacakan Al-Quran tersebut kepadamu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan bacaan Al-Quran dari yang selainku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, faftatahtu suratan nisa faqara'tu alaih. Aku membuka bacaan dengan membaca surah An-Nisa dari awal sampai kemudian aku pada sebuah ayat yang bunyinya fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka Rasulullah SAW mengatakan, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud. Nazartu ilaihi wa ainahu tadrifan. Aku melihat kepada Nabi Muhammad ketika itu sedangkan matanya melinangkan air mata. Karena ayat yang dibacakan ayat yang sangat besar. Allah mengatakan fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana ketika kami akan datangkan setiap umat sebagai saksinya adalah Rasul yang diutus kepada mereka. Waji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami akan datangkan kau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan hasbuk, cukup. Dan Rasul menangis ketika mendengarkan bacaan ayat tersebut. Maka yang pertama yang dimaksud dengan wasyahidin adalah Rasulullah SAW yang kelak akan datang menjadi saksi atas kita atau menjadi saksi bagi kita. Kemudian yang dimaksud dengan syahidin yang kedua, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu para malaikat. Ya, para malaikat nanti akan didatangkan sebagai saksi. Catatan mereka juga akan didatangkan sebagai saksi. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Qaf
Ayat yang ke-21, waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid. Maka setiap jiwa akan datang bersama, yaitu malaikat yang menggiring dia. Karena manusia akan dibangkitkan di berbagai macam tempat. Mereka tidak tahu berkumpul di mana. Maka ada malaikat yang akan menggiring mereka ke satu tempat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'at kullu nafsim ma'aha sya'iqu wa syahid. Malaikat akan datang sebagai penggiring manusia tersebut, dan malaikat itu akan menjadi saksi bagi manusia tersebut. Adapun makna syahid yang ketiga, yaitu anggota tubuh manusia. Yang mana anggota tubuh ini akan bersaksi. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut, kata Allah, pada hari kiamat, ketika manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kunci rapat-rapat mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi adalah kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, atas apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada peluang bagi kita untuk berdusta pada hari tersebut, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena tangan kita akan berbicara, kaki kita akan bersaksi. Lebih parahnya lagi, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Fussilat, Allah mengatakan tentang orang-orang yang didatangkan ya pada hari kiamat, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Akan bersaksi untuk mereka, akan bersaksi bagi mereka, yaitu persaksian yang memberatkan. Sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, bahkan kulit mereka akan bersaksi. Yang maknanya tubuh kita tidak ada yang tidak tertutup oleh kulit. Sampai Allah katakan kulit akan bersaksi. Kemudian ketika kulit, mata, pendengaran, penglihatan bersaksi memberatkan orang tersebut, maka orang itu mencaci kulitnya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa engkau bersaksi yang mana persaksian itu memberatkan kami? Alaina, dengan ala. Lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi dengan persaksian yang memberatkan kami? Maka kulit tersebut mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang menjadikan kami dapat berbicara hari ini adalah Allah. Zat yang menjadikan hari ini semua dapat berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marrah. Dan Allah adalah zat yang menciptakan engkau pertama kali. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Maka makna wasyahidin yang ketiga adalah anggota tubuh manusia yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi antara definisi wasyahidin, termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya catatan amal yang akan bersaksi atas setiap yang kita kerjakan di atas permukaan dunia ini. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adapun wa masyhud, ya, yang disaksikan yaitu hari kiamat. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Hud ayat yang ke-103, Allah berfirman, "Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum masyhud." Hari itu adalah hari dikumpulkannya manusia, kata Allah, pada hari kiamat. Dikumpulkan untuk apa? Dikumpulkan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum masyhud, dan hari tersebut akan disaksikan oleh makhluk. Ini makna daripada wa masyhud yang dimaksud pada ayat yang ketiga. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang pertama Allah bersumpah dengan media langit. Pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan al-yaumul mau'ud, yaitu hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Pada ayat yang ketiga Allah bersumpah dengan dua sumpah sekaligus, wa syahidin wa masyhud, demi saksi dan demi yang disaksikan. Tentunya ketika seseorang bersumpah ada isi daripada sumpah tersebut. Contohnya seseorang ketika mengatakan demi Allah, ini harus ada lanjutannya. Nggak mungkin seseorang mengatakan demi Allah kemudian diam. Ada nggak Pak orang mengatakan demi Allah? Demi Allah apa? Gitu ya. Kita menanti apa setelah demi Allah? Demi Allah misalnya, aku akan berjuang di jalan Allah misalnya. Demi Allah misalnya, aku akan bayar utang misalnya. Demi Allah misalnya, aku akan melaksanakan
waktu misalnya dia nazar. Jadi sumpah itu pasti ada isinya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan ya apa isi daripada sumpah tersebut, namun ini adalah sesuatu yang dimaklumi, sesuatu yang difahami oleh para ulama. Ya, yang namanya sumpah itu pasti ada isi daripada sumpah tersebut. Maka ulama mengatakan isi daripada sumpah tersebut yaitu latuba'atsun. Sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Terlebih lagi di ayat yang kedua Allah mengatakan apa? Wal yaumil mau'ud. Demi hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, hari di mana manusia akan dibangkitkan. Seperti yang Allah katakan di dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-7, za'amal ladzina kafaru allay yub'atsu. Bahwasanya orang-orang kafir mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Kamu pasti akan dibangkitkan. Demi Tuhanku kamu pasti akan dibangkitkan dan kemudian akan diberitakan semua apa yang kalian kerjakan ketika di dunia. Jadi isi daripada sumpah tersebut yaitu latub'atsun. Terlebih lagi ayat ini turun kapan? Ini termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah? Surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah, surah yang diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan ketika Rasulullah di kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwahnya kepada orang-orang musyrik yang mana mereka tidak percaya akan hari di mana manusia dibangkitkan pada hari tersebut. Jadi 4 saksi atau 4 sumpah ini demi langit, demi hari yang dijanjikan, demi saksi dan yang disaksikan, ini semuanya sumpah untuk ucapan latub'atsun, bahwasanya manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang berikutnya, ayat yang keempat, 5, 6 dan 7, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebuah kisah. Karena Al-Qur'an ini memang isinya adalah kisah. Al-Qur'an ini berisikan yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah al-ahkam, hukum-hukum, yang ketiga adalah al-qasas, yaitu kisah-kisah. Antum akan dapati banyak di dalam Al-Quran itu kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Tapi kisahnya ini kisah yang beneran terjadi. Bukan cerita fiktif, bukan dongeng belaka, bukan. Tapi kisah yang benar terjadi. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Kisahnya itu adalah ibrah, dapat diambil sebagai pelajaran. Ya, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kata Allah. Kami menceritakan kisah mereka, perkara mereka bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Jadi kisah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an adalah kisah yang hak, kisah yang benar, berbeda dengan kisah-kisah yang disampaikan di zaman itu, yaitu kisah-kisah dusta, dongeng-dongeng belaka. Apa kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di ayat ini? Di ayat yang keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya, yaitu tentang satu kaum ya, yang mana mereka mengazab atau menyiksa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, menyiksa ahlu tauhid, mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat parit yang besar, kemudian menyalakan api di dalam parit tersebut, kemudian mereka melemparkan orang-orang yang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memisahkan mereka daripada mereka yang tidak mau murtad, disiksa, dilemparkan ke dalam api dan parit tersebut. Maka di dalam ayat yang keempat Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. Nah, orang-orang di sini manusia atau para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dimaksud orang-orang di sini yaitu sekelompok ya, orang yang ada di negeri Yaman, tepatnya itu di daerah yang namanya Najran. Ini pendapat yang paling terkenal, pendapat yang paling mu'tamad. Kisah ini terjadi di negeri Yaman, di daerah Najran. Ada yang mengatakan kisah ini terjadi di daerah Syam. Ada juga yang mengatakan kisah ini terjadi di daerah Persia. Adapun pendapat yang keempat, kisah ini terjadi di daerah Habasyah. Ya. Jadi ini semua didatangkan dengan sanadnya yang sahih
Ya, bahwasanya kisah ini memang pernah terjadi di tempat-tempat tersebut dan cara penyiksaannya itu sama dan tujuan daripada penyiksaannya itu sama. Jadi ada kejadian yang terjadi di beberapa tempat, ya kejadiannya terjadi pada waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, orang yang berbeda. Ya. Dan kisah yang paling masyhur, kisah yang paling terkenal yaitu terjadi di negeri Yaman, ya, tentang seorang yang bernama Dzu Nawas atau Dzu Nuwas. Bukan Abu Nawas ya. Dzu Nuwas. Ya, ini seperti disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Suhaib Ar-Rumi. Ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun. Dahulu, kata Rasulullah, ada seorang raja dari golongan umat-umat sebelum kalian. Ini dikatakan terjadinya ini 70 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Ya, jadi 70 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, ini peristiwa terjadi. Raja pada umat sebelum kalian, dia memiliki seorang tukang sihir. Falamma kabira, ketika tukang sihir itu sudah tua, ya, qala lil malik, maka dia berkata kepada raja, inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimuhu sihra. Aku sudah tua, maka kirimkan untukku satu anak, aku akan mengajarkan kepada dia sihir. Maksudnya dia mau apa? Mau mengamalkan atau mengajarkan dosa jariah ini kan ya. Mau mati tapi gimana ilmunya supaya terus dipelajari. Saya sudah tua, maka saya minta kamu kirim satu anak yang saya akan ajarkan ilmu sihir ini kepada anak tersebut. Fab'atha ilaihi ghulaman yu'allimuh. Maka diutus satu anak yang cerdas. Kemudian diajarkan anak tersebut, ya, tentang ilmu sihir. Fakana fi tariqihi idza salaka rahibun. Anak ini ketika berangkat dari rumahnya untuk belajar, untuk ngaji sama tukang sihir ini, bukan ngaji, untuk apa? Berguru. Dia di tengah jalan itu ketemu sama seorang rahib. Ya. Orang yang membaca Alkitab. Faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Maka dia duduk di rahib tersebut, mendengarkan bacaannya, mendengarkan ucapannya, dan dia takjub dengan apa yang diucapkan oleh rahib tersebut. Fakana idza atasahir marra birrahib wa qa'ada ilaihi fa idza atasahir darabahu fashaka dzalika ila rahib faqala idza khashita sahir faqul habasani ahli wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Maka anak ini kalau pagi datangnya telat. Ketika dia datang terlambat, lantaran apa? Terlambatnya gara-gara apa? Gara-gara dia duduk. Ini ngaji beneran ini yang ini, ya. Yang di tengah jalan ini beneran ngaji. Kalau ngaji itu nggak bisa cepat-cepat. Ngaji itu ya harus lama, karena di antara syarat kita mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Ayo coba santri ini. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Lanjutannya apa? Sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Wahai saudaraku, kalian tidak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan sampaikan ke 6 perkara tersebut dengan jelas. Yang pertama, dzakaun wa hirsun wajtihadun wa bulghatun. Kecerdasan. Maksudnya apa? Antum kalau mau duduk kajian, kalau perlu ada persiapannya. Sebelum datang itu pulang dulu ke rumah dulu, ganti baju yang bagus ya, pakai minyak wangi, kerjaan ditaruh dulu supaya fokus duduk. Kalau antum dengerin lah ya. Kalau ini nyatet ini yang bapak-bapak dengerin, tapi fokus. Ada keinginan untuk beda dengan nonton wayang gitu loh ya. Beda. Ini duduk dengar kajian, dengar ayat Allah, dengar sabda Rasulullah.
Harus ada ta'zim, ada pengagungan, ada persiapan. Dzakaun wa hirsun, ada perhatian, kejelian. Kemudian apa? Wajtihadun, kesungguhan. Wa bulghatun, ada apa bulghah? Fulus atau bekal, bulghah. Kalau dulu itu mau menuntut ilmu, Masya Allah, harus mau menuntut ilmu misalnya ke daerah yang jauh, ikut kafilah, bayar sekian supaya di perjalanan tidak dirampok, bayar. Kalau sekarang Masya Allah, nuntut ilmu itu gampang. Buka bersama bareng, ya kan itu ya. Buka puasa bareng, masuk, duduk, dengar kajian. Enak, kurang apa? Makanya kalau katanya panitia kajian yang ramai itu Senin Kemis. Ada bukanya. Ya nggak apa-apa. Yang penting ada niat. Datang bukan sekedar makan, datang bukan sekedar buka, tapi datang duduk untuk dengar kajian. Rugi kalau datang kemudian buka langsung pulang. Kecuali uzur, kita nggak bisa hukumi itu. Maka kalau nggak ada uzur, ada waktu, luangkan duduk. Kita melaksanakan ribat. Kita nggak bisa ribat di perbatasan nih. Bisa nggak antum ribat di Palestina, berjaga-jaga di perbatasan antara kaum muslimin dengan Israel? Nggak bisa. Ya ribatnya antum sekarang ini bainal maghrib wal isya, itu ribat sudah. Duduk di masjid, nggak sekedar duduk, niatkan untuk iktikaf. Kapan lagi mau iktikaf? 10 hari terakhir Ramadan juga belum tentu kita iktikaf. Ini iktikafnya setiap Senin Kemis Ustaz, iktikaf. Masya Allah. Setiap Senin Kemis iktikafnya. Oh Masya Allah ya, antara maghrib dan isya, ya cukup sudah. Kemudian apa? Wasuhbatu ustadzin. Yang kelima, duduk dengar sama ustadz. Ada mualimnya, ada pengajarnya. Bukan belajarnya pakai Syekh Google, bukan. Atau Syekh YouTube. Oh, Syekh YouTube itu campur-campur kok. Antum pencet ini kok nanti muncul ustadz yang ini. Antum pengen ustadz yang mana aja lengkap di sono. Pertanyaannya, apakah itu baik bagi akidah antum? Sama sekali tidak. Pertanyaan, apakah itu baik bagi keistiqomahan antum? Sama sekali tidak. Maka kalau mau nuntut ilmu, duduk dengar penjelasan daripada muallim, daripada guru. Adapun yang keenam ini, watulu zamanin. Nggak bisa cepat-cepat nuntut ilmu itu. Baru sekali Senin Kemis Maghrib Isya langsung pengen jadi syekh. Nggak bisa. Nggak bisa. Waktunya itu lama. Para sahabat itu belajar 10 ayat, tidak nambah 10 ayat kecuali mengetahui sababun nuzulnya, mengetahui maknanya, mengamalkan. Bahkan Imam Malik ketika ditanya apa hukumnya memerdekakan seorang budak, apa keutamaannya memerdekakan seorang budak, dia gak jawab pertanyaan itu, kemudian dia ambil duit, dia beli budak, dibebaskan, baru dijawab pertanyaannya. Tuh bayangin tuh. Kita gampang sekarang menuntut ilmu ini, tapi harus sabar. Tulu zamanin, harus sabar. Senin Kemis tambah hari Sabtu, hari apa lagi? Ahad. Subuhnya ada gak? Belum ada ya, nanti insya Allah ada. Senin Kemis, hari Sabtu, Ahad. Duduk di sini, dengar taklim. Coba makmurkan masjid. Karena Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, makmurkannya itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu saja. Makmurkannya itu dengan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu positif. Duduk di majelis ta'lim, kegiatan amal-amal, duduk kita, ikutan kita. Kata Allah, sesungguhnya yang memakmurkan masjid hanya mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka menuntut ilmu itu butuh waktu. Karena dia lama duduk di rahib tadi, ketika datang ke tukang sihir, terlambat. Ibaratnya masuknya jam 7:30, sampai di sono jam 9. Fadarabahu sahir, maka dia dipukul sama tukang sihir. Ini kalau mau benar-benar menuntut ilmu, harus tepat waktu. Ilmu apapun nih, bahkan ilmu sihir. Ilmu sihir juga kalau mau jadi pakarnya katanya dia, harus tepat waktu. Makanya muridnya datang terlambat dipukul. Dan dia pulang, lewat lagi di daerah rahib tadi, dia duduk lagi, ngaji lagi. Karena dia pulangnya sampai terlambat di keluarganya, dipukul sama keluarganya. Jadi di sana dipukul, di sini dipukul. Gara-gara duduk di majelis yang hak.
Kita nggak ada yang mukul. Ada nggak antum terlambat datang jam 6:30 baru muncul, kemudian berdiri sana sister apa nggak ada, langsung duduk saja. Ini kalau mau benar-benar nuntut ilmu ya, harus memiliki azam yang kuat. Maka Rohib tadi mengatakan gampang deh. Kalau kamu takut dipukul tukang sihir, ngomong saja kamu itu ditahan sama keluargamu. Dan kalau kamu takut dipukul keluargamu nanti, ngomong sama keluargamu, kamu itu ditahan tukang sihir. Nah ini jadi boleh berbohong untuk menyelamatkan diri daripada kebinasaan, boleh. Antum ketika ditanya sama istri antum, kalau antum jujur bakal digebuk misalnya gitu ya. Ya udah, ngomongnya diplomatis sedikit. Nah itu boleh. Kata Rasulullah SAW boleh berdusta pada 3 keadaan. Yang pertama untuk islah bainan nas, untuk mendamaikan 2 orang yang berseteru. Kemudian untuk peperangan. Kemudian yang ketiga untuk apa? Ucapan suami kepada istri. Ya, jadi boleh-boleh saja. Maka kemudian dilakukan sama pemuda tersebut. Fa bainama huwa kadzalika idza atadabatin 'azimatin qad habasatin nas. Maka di satu hari, ini sudah sering dia kajian sama rohib ya. Kalau nuntut ilmu sihir itu bukan kajian itu ya. Ketika dia lewat di satu jalan, tiba-tiba dia melihat ada satu binatang yang besar menghalangi orang, sehingga orang nggak bisa jalan. Maka anak tadi mengatakan, al-yauma a'lamus sahir afdal amir rahibu afdal. Hari ini aku akan tahu siapa yang lebih afdal, siapa yang benar, tukang sihir atau rahib. Fa akhadha hajaran, maka dia ambil batu. Ya, sekenannya saja ambil batu. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbata hatta yamdiyan nas. Ya Allah, kalaulah yang diajarkan rohib selama ini benar, maka dengan batu ini saya harap binatang itu dapat terbunuh sehingga manusia dapat lewat. Faromaha faqatalaha wa madhan nas. Maka dilempar binatang tersebut, akhirnya binatang itu mati, Pak. Akhirnya manusia dapat lewat. Wah, setelah itu perkaranya langsung jadi apa kalau bahasa kita sekarang? Jadi viral. Jangan dipikir zaman dulu nggak ada viral, ada viral. Tapi nggak seviral zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang mungkin malam ini baru ngomong, besok sudah viral. Kalau zaman dulu nggak, tapi ya cepat juga. Sehingga viral pemuda ini, kemudian pemuda itu mengabarkan kepada rohib. Aku melewati hari seperti ini, aku lakukan seperti ini, akhirnya manusia dapat lewat dan seterusnya. Maka kata rohib, antal yauma afdalu minni. Hari ini kau lebih afdal daripada aku. Kenapa? Alasannya karena kamu akan berdakwah di hadapan manusia. Adapun aku tuh cuma di tengah apa? Hutan, nggak ada yang dengar ucapanku. Adapun kamu, ya, yang mendengarkan engkau sebentar lagi akan yang datang kepadamu manusia yang banyak. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala. Sungguh telah sampai perkaramu ini pada sesuatu yang belum aku sampai. Dan ketahuilah pasti kamu akan diuji. Fa ini betulita fala tadullu alai. Kalau kamu nanti diuji, ada sesuatu yang menimpamu, saya wanti-wanti jangan sampaikan perkara aku kepada siapapun. Oke. Kanal ghulamu yubri'ul akmah wal abrasa wa yudawiyan nas. Maka anak ini subhanallah, ya, dapat menyembuhkan orang buta, kemudian menyembuhkan orang yang sakit lepra, kemudian mengobati manusia, sehingga fasami'a jalisun lil malik. Tiba-tiba seseorang yang suka duduk bersama raja, yang orang itu buta, mendengar berita anak ini, maka orang tadi duduk ataupun mendatangi anak tersebut. Maka kemudian dia mengatakan, ha huna laka ajma'u in anta syafaitani. Aku kumpulkan harta yang sangat banyak, aku akan berikan harta ini kepadamu, syaratnya kamu sembuhkan aku. Faqala inni la ushfi ahadan innama yashfi Allah. Sesungguhnya aku tidak mampu menyembuhkan siapapun, yang dapat menyembuhkan hanya siapa? Allah.
Fa in anta amanta billah wa da'autullaha fasyafak. Kalau kamu beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah sehingga Allah dapat menyembuhkanmu. Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billahi fasyafahullah. Maka dia beriman kepada Allah, maka Allah berikan kesembuhan, akhirnya dia dapat melihat lagi. Fa'atal malik fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Akhirnya ini orang yang biasa duduk di raja ini, ya dia duduk setiap hari, kemudian datang, dia duduk seperti hari-hari sebelumnya. Akhirnya rajanya itu bingung. Man radda alaika basarak? Kok sudah bisa lihat sekarang? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu ini? Maka orang tadi mengatakan, Rabbi, Tuhanku. Walaka rabbun ghairi? Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Maka orang tadi mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Masya Allah. Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Setelah dia sembuh langsung dakwah, Pak. Fa'akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu. Kamu ditangkap, disiksa. Hatta dalla alal ghulam. Akhirnya karena terlalu disiksa, gak kuat. Dia kasih tahu, aku sembuh ini karena didoakan sama ghulam. Sama anak kecil yang biasa belajar sama tukang sihir itu loh. Anak yang mana? Yang biasa datang ke tukang sihir tiap hari itu. Oh yang itu, panggil. Dipanggil sama raja. Akhirnya ketika anak itu sampai di hadapan raja, raja mengatakan, Ayya bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al wa taf'al. Wahai putraku, luar biasa. Sihirmu luar biasa. Kamu bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang sakit lepra, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Wah, sihirmu sudah luar biasa berarti. Maka anak tadi mengatakan, Inilah usfi ahadan innama yashfi Allah. Aku tidak menyembuhkan siapapun. Apalagi menyembuhkan pakai praktek sihir, bukan. Tapi yang menyembuhkan hanyalah Allah. Akhirnya ditangkap juga anak tersebut. Disiksa, akhirnya kebongkar juga. Belajarnya sama siapa? Rahib. Ini Isa belum? Belum ya? Sudah? Oke, sebentar dikit lagi. Hatta dalla ala rahib faji'a bir rahib. Akhirnya rahibnya ditangkap, rahibnya dihadirkan di hadapan raja. Taib ya. Adzan dulu baru kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taib, di sini kita lanjutkan sedikit. Faji'a bir rahib. Kemudian ditangkap rahib tadi. Kemudian disiksa. Dan rahib tersebut diminta untuk kembali ataupun diminta untuk memeluk agama keyakinan sebagaimana yang diyakini oleh raja tersebut, menyembah raja tersebut. Fa'aba, maka rahib tersebut tidak mau menuruti raja tersebut. Fada'a bil minsyari fawada'al minsyara fi mafriqi ra'sihi fasyaqqahu hatta waqa'a syiqqah. Maka diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian digergaji kepalanya sampai kemudian bagian yang ada di kepala itu kemudian putus, kemudian jatuh. Ini yang dilakukan raja kepada rahib. Kemudian didatangkan Jalis al-Malik tadi, orang yang biasa duduk bersama raja yang sebelumnya buta, kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Kemudian dikatakan irji an dinik, kembalilah engkau kepada agamamu. Fa'aba, dia tidak mau, lantas diperlakukan sama seperti rahib tadi, diletakkan gergaji dan digergaji kepalanya. Subhanallah. Makanya kisah ini sebenarnya menguatkan para sahabat yang ketika itu mereka disiksa di kota Makkah. Menunjukkan bahwasanya ada kaum sebelum kalian yang untuk mempertahankan akidahnya mereka harus melewati siksaan, mereka harus melewati ujian yang sangat luar biasa. Makanya ketika Khabbab ibnul Art mengatakan, Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, kenapa kamu enggak minta tolong kepada Allah untuk kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Ya Khabbab, dulu umat sebelum kita ada yang diletakkan gergaji kemudian dibelah badannya menjadi dua. Tujuannya apa? Untuk memisahkan mereka daripada akidah mereka. Tapi mereka tetap berpegang teguh terhadap akidah yang sahihah.
Ada di antara mereka yang digunakan ataupun dipakaikan sisir daripada besi yang panas. Ketika disisirkan di kepalanya itu, ya sampai kemudian kulit kepalanya itu terkelupas. Tapi yang demikian itu tidak mampu memalingkan mereka daripada agama mereka. Dan diceritakan qutila ashabul ukhdud. Bagaimana umat-umat terdahulu disiksa oleh para musuh-musuh Islam. Ya, kemudian setelah rahib ini digergaji kepalanya, maka ji'a bi ghulam. Anak tadi kemudian didatangkan, kemudian dikatakan irji an dinik. Kembalilah engkau kepada agamamu. Fa'aba. Maka anak itu tidak mau kembali kepada keyakinan yang sebelumnya. Fadafa'u ila nafarin min ashabih. Maka hukumannya tidak sama. Karena anak ini yang mulai berdakwah. Jadi hukumannya dibedakan. Maka diserahkan kepada anak buahnya. Kemudian raja mengatakan idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fasa'adu bihil jabala fa idza balagtum dzurwatahu fa in raja'an dinihi wa illa fatrahu. Intinya kamu bawa dia ke atas sebuah gunung seperti ini. Kalau sudah di atas gunung nanti dia mau kembali kepada agama yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Tapi kalau dia nggak mau kembali, lepaskan dia juga. Maksudnya apa? Dorong dia. Lemparkan daripada gunung tersebut. Maka ketika sudah dibawa ke atas gunung, maka anak tersebut mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Jadi anak ini pengen urusannya diselesaikan Allah sesuai dengan kehendak Allah. Nggak ngatur Allah nih, ya Allah, saya pengen gini, ya Allah, perlakukan enggak. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ini orang kalau sudah kepepet seperti itu. Antum kalau sudah kepepet, mau ke sini mentok, mau ke sana mentok, ya Allah, bantuanmu ya Allah, ininya gitu deh. Mau dari manapun Allah bantu kita, itu akan menjadikan kita apa? Menjadikan kita bahagia ketika Allah membantu kita. Allahumma kfinihim bima syi'it. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Maka gunung tersebut bergetar, gunung tersebut bergoyang. Kemudian orang-orang yang akan melemparkannya itu pada berjatuhan. Anak itu Masya Allah masih apa? Masih sehat di atas gunung tersebut. Maka anak itu kemudian kembali ke raja tadi. Ketika sampai di hadapan raja, maka ditanya, loh, kemana tadi pengawal-pengawal kamu? Allah telah cukupkan aku dari mereka. Masya Allah. Maka kata raja, ya udah kalau gitu ditangkap lagi, bawa ke, ya angkat, naikkan ke perahu, bawa ke tengah laut. Kalau sudah di tengah laut, kalau dia kembali, maafkan. Kalau dia nggak mau kembali, maka lemparkanlah dia dengan laut, dibawa ke tengah laut. Akhirnya ketika akan dilemparkan, anak itu kembali mengatakan, Allahumma kfinihim bima syi'it. Akhirnya itu laut bergelombang, kemudian orang yang mau melemparkannya itu jatuh semua ke lautan, cuma pemuda tadi. Tiba-tiba pemuda tadi balik lagi. Rajanya bingung sudah. Rajanya bingung mau bunuh anaknya gimana. Akhirnya anak itu mengatakan, innaka lasta biqatili. Kamu nggak akan bisa bunuh aku hatta taf'al ma amuruka bih. Sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Kata rajanya karena sudah mentok, sudah bingung gimana cara bunuhnya, rajanya mengatakan, wa ma huwa? Gimana caranya? Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Kamu kumpulkan manusia di tempat yang lapang. Kemudian kamu salib aku, ya, kamu ikat aku di atas pelepah kurma. Thumma khud sahman min kinanati. Kemudian kamu ambil anak panah milikku, katanya. Thumma dha'is sahma fi kabidil qaus. Thumma qul bismillahi rabbil ghulam. Kemudian letakkan di busur panah tersebut. Sebelum kamu melepas busur panah tadi, ucapkan bismillahi rabbil ghulam. Bismillahi rabbil ghulam. Maka dilakukan, dikumpulkan manusia. Ya. Dikumpulkan manusia, maka dilakukan, dia diikat. Maka diambil anak panahnya, diletakkan di busurnya, kemudian diucapkan bismillahi rabbil ghulam, thumma ramahu fawaqa'as sahmu fi sudghihi. Ya, kemudian anak panah itu sampai kena pelipisnya, maka kemudian famata. Anak itu kemudian meninggal. Sehingga manusia yang menyaksikan peristiwa tersebut semua kemudian, karena ini peristiwa udah viral. Nah, gitu ya di awal tadi ya. Viralnya mulai dia bunuh apa? Hewan tadi, ya. Ini peristiwa udah viral, mulai dia ditangkap viral, masya Allah. Kemudian ditangkap
orang yang biasa duduk sama raja viral lagi, kemudian rohib ditangkap viral lagi, kemudian dibunuh 2 orang ini viral lagi, kemudian ketika anak ini akan dibunuh dikumpulkan manusia. Ketika dilakukan seperti persis apa yang diperintahkan anak tadi, Bismillahirrabbilghulam, sebelum dipanah dia mengucapkan itu, kemudian anak ini meninggal, maka manusia serentak mengatakan amanna birabbil ghulam, amanna birabbil ghulam. Kami beriman kepada Tuhannya anak itu, kami beriman kepada Tuhan anak tersebut, ya. Semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rajanya, wah, ini yang kami takutkan benar-benar terjadi, kata rajanya. Akhirnya dia buat parit yang sangat besar, dinyalakan api. Siapa yang tidak mau kembali kepada keyakinan sebelumnya, maka dilemparkan ke dalam parit tersebut. Semua orang dilemparkan ke dalam parit tersebut. Sampai dikatakan ada seorang ibu, ya, yang masih gendong anaknya. Kemudian ibu itu mau dilemparkan ke parit tersebut. Maka ibu tersebut hampir hampir mundur. Kenapa? Karena dia kasihan sama anaknya. Maka kemudian tiba-tiba anaknya tersebut mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, isbiri fa innaki 'alal haqq. Wahai ibuku, sabarlah engkau, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka kemudian ibu dan anak tadi dilemparkan ke dalam parit tersebut. Ya, ini yang dimaksud dengan, ya, orang-orang yang dilemparkan kepada al-ukhdud, ya, parit yang dinyalakan api di dalamnya. Dan dikatakan tidak ada bayi yang berbicara ketika dalam buayan kecuali 4. Yang pertama bayinya siapa? Isa ibnu Maryam. Yang kedua, ini udah langsung ya, gampang. Masya Allah, bener tapi. Yang ketiga, bayinya Nabi Yusuf. Bukan, di hadis bukan itu. Ya. Bayi yang Juraij, ya, bayi yang apa? Di peristiwa Juraij, ya. Orang sebelum kita juga yang difitnah oleh seorang pelacur. Kemudian ditanya, kamu bayinya siapa? Siapa bapakmu? Ya, abi ra'yal baqar, atau ya, bapakku adalah pengembala sapi. Ya, kemudian yang keempat ada bayi yang ketika lewat satu orang kaya, kemudian ibunya mengatakan, ya Allah jadikanlah anakku seperti itu. Bayinya mengatakan, ya Allah jangan jadikan saya seperti itu. Ketika ada seorang wanita dipukulin gara-gara dituduh sebagai pelacur, kemudian ibu itu mengatakan, ya Allah jangan jadikan bayi saya seperti itu. Justru bayi itu mengatakan, ya Allah jadikanlah saya seperti itu. Maka kemudian bayi itu mengatakan, yang tadi laki-laki adalah orang yang sombong, perempuan itu adalah seorang wanita yang salihah yang dituduh sebagai pelacur. Intinya seperti ingin dijadikan kesolehannya seperti wanita itu. 4 bayi ini saja yang berbicara, termasuk diantaranya yaitu bayi ini. Ya, Allah mengatakan qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, ya, api yang dinyalakan dengan kayu bakar, idhum 'alaiha qu'ud. Ini mujrimnya mereka, ya, durhakanya mereka. Ketika mereka membakar kaum mukminin, mereka itu duduk di sekitar parit kemudian menyaksikan. Ini kan bengis sekali, betul nggak? Kalau ada orang menyuruh bunuh fulan, kemudian dia nggak mau saksikan, ini masih lumayan. Tapi bunuh fulan, dia saksikan. Dia saksikan seakan-akan dia menikmati pembunuhan tersebut, menikmati penyiksaan tersebut. Ini adalah bentuk kedurhakaan yang sangat besar. Ya. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka terhadap apa yang dilakukan kepada orang-orang yang beriman, mereka menyaksikan. Maka para ulama mengatakan, mereka telah mengumpulkan bermacam-macam kemungkaran. Yang pertama, mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka memusuhi wali-wali Allah. Mereka memusuhi orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertauhid kepada Allah. Yang ketiga, mereka membunuh, tidak hanya sekadar memusuhi, tapi mereka membunuh, membakar wali-wali Allah tersebut. Yang keempat ini, yaitu mereka menyaksikan penyiksaan terhadap orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kemungkaran yang terkumpul pada, ya, pasukannya Dzunwas tadi, ya, yang mana mereka menyiksa kaum mukminin dan menyaksikan penyiksaan tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan, ya, datang kisah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemahaman kepada kita. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita tutup? Cukup ya mungkin ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.